Hari ini kita nggak akan ngomongin tentang smartphone ya, karena kita akan ngomongin tentang chipset. Ya, meskipun nanti ujung-ujungnya bakalan ngomongin tentang smartphone juga sih. Tapi fokus kita di hari ini adalah chipset, guys. Langsung aja kita simak video kali ini. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan ngomongin tentang Snapdragon 7 generasi keempat. Ya, akhirnya ya di bulan Mei ini Qualcomm sudah memperkenalkan kita dengan Snapdragon 7 generasi keempat. Dan tentu saja ya guys, Snapdragon 7 generasi keempat ini adalah generasi terbaru dari seri yang ke-7 yang merupakan seri favorit dari banyak kaum mendang-mending gitu ya. Terutama buat kalian yang tahun lalu ya belinya itu kayak Vivo V series, lalu juga iQOO Z9 dan lain-lain. Itu banyak digunakan di sana. Dan akhirnya tahun ini guys, Snapdragon 7 generasi keempat telah dirilis dan menurut saya upgrade-nya sangat gila banget. Ya, gimana nggak gila ya? Karena dari Antutu skornya sendiri pun ini kayak naik hampir 2 kali lipat daripada pendahulunya. Kalau Snapdragon 7 generasi ketiga itu mencapai Antutu 800 ribuan, maka di Snapdragon 7 generasi keempat ini mencapai Antutu hingga 1,35 juta. Bahkan ada yang udah ngetes bisa sampai 1,4 jutaan. Dan hal ini berarti Snapdragon 7 generasi keempat tuh levelnya masih ada di atasnya MediaTek Dimensity 8300. Katanya sih kurang lebih 12% lebih baik daripada Dimensity 8300 guys. Nah, lalu kira-kira Snapdragon 7 generasi keempat nih bakalan masuk di smartphone apa aja? Nah, yang sudah konfirmasi sih yaitu adalah Honor 400 yang katanya TKDN-nya udah masuk di Indonesia, jadi pasti bakalan rilis di Indonesia. Lalu untuk iQOO Z10 dan juga di Vivo V60 ya. Dan Vivo V60 beserta iQOO Z10 ini masih belum terdengar kapan bakalan masuk ke Indonesia. Mungkin nungguin dulu kalau di India sudah rilis, bakalan infonya gencar kali ya di Indonesianya. Nah, kayaknya sih mungkin awal bulan Junian tuh baru masuk di Indonesia guys. Nah, lalu kalau dibandingkan dengan 7 Gen 3, keunggulan lainnya apa aja? Oke, kita mulai dari fakta data secara CPU, GPU, dan NPU-nya dulu. Secara CPU, katanya improvementnya itu 27% daripada sebelumnya. Dan secara GPU itu improvementnya 30% daripada sebelumnya. Jadi udah lumayan gede juga ya ini untuk improvement di GPU-nya. Dan untuk main game ini kayaknya udah mantep banget sih menurut saya. Lalu untuk NPU-nya ini yang mendapatkan upgrade paling gede, yaitu 65% lebih baik daripada sebelumnya. Dan NPU ini untuk AI ya guys. Jadi kemampuan AI yang ada di Snapdragon 7 Gen 4 ini meningkat secara drastis banget daripada 7 Gen 3. Nah, dengan peningkatan AI tersebut katanya bisa menjalankan Stable Diffusion 1.5 secara lokal dan mulus gitu ya. Jadi ini worth it banget ya untuk kemampuan AI-nya ini. Nah, chip ini juga support LPDDR5 dan juga UFS 4.0. Untuk video recordingnya pun juga bisa sampai 4K 30 fps. Nah, untuk konektivitasnya ini yang udah menang banyak ya, karena dia kayaknya bisa support jangka panjang banget, karena udah bisa sampai Wi-Fi 7 dan juga Bluetooth 6.0. Ini benar-benar bagus banget. Nah, lalu untuk kemampuan audionya juga sudah diberikan kemampuan teknologi dari Qualcomm yang terbaru ya guys. Jadi secara gambaran sih 7 Gen 4 nih bener-bener mantep banget. Dan persaingan di bulan Mei atau Juni ini semakin sengit, apalagi dengan Infinix GT30 Pro yang juga wow banget ya secara Antutu score. Lalu sekarang iQOO Z10 ini juga masuk dengan Snapdragon 7 Gen 4 yang skornya juga mirip-mirip
dengan Infinix GT 30 Pro, dan akhirnya nanti mungkin Honor 400 juga bakal masuk beserta Vivo V60 guys. Ini bener-bener battle yang gila sih. Oh ya, dan juga nggak lama lagi Realme GT7 itu juga bakalan rilis di Indonesia. Jadi pertarungan smartphone di bulan Mei dan Juni ini bener-bener sengit banget ya. Dari Infinix, dari Poco, dari Realme, dan juga nantinya dari Honor beserta iQOO. Wah, ini seru sih. Vivo juga bakalan meluncur. Wow. Ini buat tim mendang-mending, sekarang nih adalah waktu yang sangat tepat buat kalian mau milih smartphone ya. Terutama dari desainnya, dari harganya, dari kemampuannya. Tapi kemampuannya ini yang bikin bingung guys. Karena kemampuannya ini udah mendekati satu sama lain ya. Wah, saya sendiri aja bingung guys kalau mau nyaranin kalian. Mesti tahu gitu, kalian mau pakai ini buat apa gitu. Wow. Keren sih ini. Ya udah, mungkin itu aja sih yang ingin saya sampaikan pada kalian di hari ini. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrolin tentang Snapdragon 7 generasi keempat. See you guys di video selanjutnya. Wah, seru ini. Bulan Mei sama Juni 2025 ini sengit banget sih. Gila.